camkanlah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktu. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Siapkan hati kita pada saat ini untuk kita menghampiri hadirat Tuhan. Buka hatimu, biarlah apapun yang kita lakukan hari ini, semuanya guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Awali ibadah kita yang luar biasa ini. Mari di tempat kita masing-masing, tundukkan kepalamu, menghadap hadirat Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk hari yang begitu luar biasa ini. Hari yang begitu indah. Hari di mana Engkau selalu ada mendampingi hidup kami Tuhan. Kami bisa ada kembali di tempat ini. Dan jemaat-Mu dan siapapun yang bisa menjangkau siaran ini, dimanapun mereka berada. Kami yakin Engkau juga hadir di tempat mereka masing-masing. Engkau juga hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan Engkau siap untuk memberkati kami. Kami serahkan ibadah yang luar biasa ini ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah, jamalah, urapilah. Dan pengurapan yang Tuhan ada di tempat ini. Begitupun dimanapun berada. Nama Tuhan diagungkan, dipuji dan dipermuliakan. Awali ibadah ini penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Di tempat-Mu yang kudus. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan, alangkah indahnya bersama-Mu selalu, bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Yesus, ku sembah
sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Amin. Bapak Ibu, lebih dalam lagi pujian ini, nyanyikan bersama-sama. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata, tiada kata-kata selain kami puji dan sembah, selain puji dan sembah. Saat betapa indahnya Engkau Yesus, alangkah indahnya bersamamu, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku. Kekudusan memenuhi tempat ini. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Engkau Tuhan yang menjadi pujian kami. Haleluya. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan. Kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Haleluya, kami sembah Kau, ku sembah Kau di dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu, oh hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah Dia, mari sembah Dia di tempat kita masing-masing. Angkat hatimu, sembah Yesus Tuhan. Yesus, kami angkat pujian bagi-Mu, kami angkat penyembahan-Mu hanya bagi-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau juga hadir di rumah jemaat-jemaat-Mu masing-masing. Engkau siap menjamah kami, Engkau siap memberkati kami. Haleluya. Sebab itu Tuhan kami rindu meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu di atas segala-galanya. Nama Yesus. Indah rata sekata
kemuliaan-Mu ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan kemuliaan-Mu itu yang membuat kami mampu melihat ke depan, bahwa kami tidak perlu takut. Ada Engkau dengan hadirat-Mu yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dimuliakan, sama-sama katakan Bapak Ibu. Ditinggikan Yesus Tuhan. Katakan, Kau Rajaku, yang bertahan, Dia yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan sama-sama, dimuliakan, ditinggikan nama Yesus, dimuliakan, haleluya, ditinggikan Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku, Engkau Raja kami, yang bertahan, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan dengan iman, dimuliakan, ditinggikan nama Yesus, dimuliakan, haleluya, ditinggi. Serukan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, hanya Engkaulah Raja kami satu-satunya. Kau Rajaku, haleluya, yang bertahan, yang berkuasa, yang berkuasa. Dialah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, bertemu dengan Engkau melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Awali dan alaskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, mari di tempat kita masing-masing tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah kita, namanya Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, di tempat kita masih kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Dia luar biasa, Dia ajaib, Dia besar. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan. Haleluya, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, oh,
paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Terbukti dalam kehidupan kita kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Terbukti bagiku perbuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalah. Sekali katakan, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Engkau hebat, yeah. Engkau dahsyat. Terbukti bagiku perbuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Haleluya. Tiada yang dapat mengalahkan. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidup kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh yeah. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin, haleluya, amin Bapak Ibu. Dia Raja dalam kehidupan kita. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Terbukti, amin, terbukti dalam hidup kita. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut, amin, berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidup kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja, Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidup kami. Oh Yesusku, Kau Raja dalam. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin. Dia besar, Dia mulia, Dia dahsyat. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Katakan, sungguh besar Kau Allahku. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah, oh, oh. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala Raja. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita ditabur dengan firman Tuhan di saat ini. Biar di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu, buka hatimu lebar-lebar. Persilahkan Tuhan melalui firman-Nya di saat ini untuk bisa memberi kekuatan kepada kita, memberi penghiburan kepada kita, memberikan kepastian kepada kita bahwa ada satu pengharapan yang luar biasa, dan pengharapan itu hanya satu-satunya kita dapat ketika kita bergantung kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan yang selalu
berkarya dalam hidupku. Ajarku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Amin, haleluya. Penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Amin Bapak Ibu. Dari awalnya kan pujian ini dengan iman bahwa Yesus kita mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Haleluya. Ajarku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, amin, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena, sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan keras, sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Haleluya. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan iman, sebab Tuhan mampu. Haleluya. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan. Kemenangan pasti bisa terjadi. Oh, kemenangan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi. Sekali lagi katakan dengan iman, kemenangan pasti bisa terjadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat berjumpa di dalam Yesus Kristus. Kita sebelum mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami terus memuji dan menyembah Engkau, dan biarlah nama Tuhan diagungkan lewat hidup kami masing-masing. Dan Tuhan saatnya berbicara kepada kami, supaya firman Tuhan menjadi penuntun hidup kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang menguatkan, yang membangun rohani dan hidup kami masing-masing. Kami boleh beribadah sesungguhnya karena kasih karunia Tuhan. Roh Kudus bimbing kami dan sertai kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil
di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak berita yang menakutkan. Berita tentang COVID-19. Banyak orang ketakutan karena membawa kematian. Di samping berita-berita yang macam-macam, ada berita yang menggembirakan, ada yang sembuh, ada yang bebas, ada yang sehat. Dan itulah yang melatar belakangi pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan pada kebaktian ini. Tuhan terus akan memberitahu pada kita semua bahwa Paulus yang pernah mengalami pengalaman dan berita-berita yang dia alami, selain ada yang positif, ada yang negatif, Paulus pernah mengalami hal-hal yang membanggakan. Di dalam Filipi pasal 3, Paulus pernah membanggakan dirinya bahwa ia adalah orang Farisi. Disunat pada hari yang ke-8. Dia bangsa Israel, yaitu umat yang dipilih Tuhan, umat istimewa. Dan Paulus membanggakan bahwa dia ada dalam suku Benyamin, keturunan Benyamin, yaitu keturunan di mana raja pertama dari Benyamin. Dan kita bisa tahu Paulus sungguh membanggakan pada waktu muda dia menjadi orang Farisi. Dia orang Ibrani asli dan kegiatannya adalah penganiaya jemaat. Paulus giat menganiaya karena mentaati hukum Taurat. Di dalam ibadahnya, Paulus mengatakan bahwa dirinya tidak bercacat, bahwa dirinya itu orang-orang yang dianggap suci. Dia ahli dalam Taurat, tetapi semua yang dibanggakan itu, akhirnya dia katakan semua kuanggap sampah. Di dalam kehidupan Paulus, dia pernah mengalami suatu yang bangga di dalam hidup ini. Tetapi di lain kesempatan, pada waktu dia menjadi Rasul Yesus Kristus, Paulus justru mengalami hal-hal yang tidak enak. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 dan seterusnya, Paulus justru mengalami yang sebaliknya. Dia katakan dia pernah dianiaya dan menderita, hidup yang penuh dengan penderitaan. Dia hampir mati, dia hidup dalam penjara, di penjara berjerih payah, dan dia pernah didera dan maut mengancamnya. 5 kali dia didera, disesah, setiap kali 39 pukulan. Dan orang-orang Yahudi kita tahu kalau dia sudah disesah 40 kali pukulan, berarti tidak boleh disesah lagi. Tapi Paulus setiap disesah, dia dikurangi 1 supaya dia bisa disesah, dianiaya lebih lagi. Dan dia dikatakan semakin hidupnya ini dalam penderitaan, pernah dilempari batu, hampir mati. Setiap kali kekurangan, bahaya yang dia hadapi, bahaya banjir, bahaya di dalam kelaparan, tiap kali dia banyak faktor yang menghimpit, pernah kedinginan, dan pernah sehari terkatung-katung di laut. Paulus pernah mengalami hal itu, dan semua pengalaman yang ada pada Paulus ini, Paulus memberitakan di dalam 1 Korintus pasal 15.
Semua yang dialami, ada berita yang positif, ada yang berita yang negatif, ada pengalaman yang banggakan, ada pengalaman yang memberi penderitaan, penyakit, kesakitan, dan hampir maut itu mengancam. Paulus sekarang ia menyimpulkan di dalam 1 Korintus pasal 15, ada yang sangat penting, ada berita yang sangat penting. Di sekian banyak berita yang didengar, dia katakan ada yang sangat penting, yaitu bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, Allah datang ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus dengan satu tujuan yang jelas dan pasti, bahwa Yesus mati di kayu salib sesuai dengan kitab suci, dan kematian Yesus Kristus inilah untuk menanggung dosa-dosa kita. Kematian Yesus Kristus di kayu salib inilah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa Nabi Yesaya menubuatkan akan datang seorang Mesias, bahwa ia dihina, dia dihindari oleh banyak orang, penuh dengan kesengsaraan. Dia yang binasa, biasa menderita kesakitan dan mati di kayu salib. Nabi Yesaya mengatakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang dipikul Yesus, penyakit kitalah yang ditanggung Yesus di kayu salib. Sesungguhnya kesengsaraan kita yang dipikul Yesus di kayu salib. Sesungguhnya pemberontakan kita yang ditanggung Yesus di kayu salib. Kejahatan kita yang dipikul Yesus di kayu salib. Hukuman yang kita terima sudah dipikul Yesus di kayu salib. Dan Yesus ingin menebus dosa kita. Mengapa Yesus mati untuk dosa kita? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, manusia seringkali tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Manusia di dalam kemegahannya, di dalam kemewahannya, di dalam upayanya sendiri, seringkali tidak pernah menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dan akhir-akhir ini kita mendengar bahwa penyakit COVID ini yang banyak ditakuti, yang menjadi pandemi di seluruh dunia, semua ada di dalam pengaruh virus corona ini. Dan penyakit ini bisa mematikan, penularannya cukup cepat. Dan banyak sekarang bertanya-tanya orang, mengapa hal ini terjadi? Para ahli menganalisis, mungkin ada modifikasi dari sel-sel virus yang terjadi, atau mungkin direkayasa, atau mungkin secara alamiah. Banyak yang bertanya-tanya. Tapi selain bertanya itu, ada yang bertanya, mengapa ada penyakit? Mengapa orang bisa sakit? Mengapa penyakit bisa membawa kematian? Dan mengapa orang itu akhirnya mati? Seperti wabah corona ini, kita mendengar dan kita membaca berita-berita yang menyampaikan bahwa tidak pandang bulu, corona bisa masuk ke daerah yang kumuh, ke daerah-daerah yang bersih, tingkat orang-orang sosial rendah, tapi ada di tingkat-tingkat yang sosial tinggi, sampai di tempat-tempat kerajaan, tempat-tempat yang eksekutif, semua bisa terjangkau oleh virus ini.
Saudara seringkali bertanya, mengapa ini terjadi? Alkitab memberitahu dengan jelas. Paulus menegaskan di dalam Roma 3 ayat 23, sebab tidak ada perbedaan. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia yang berdosa, Paulus menegaskan kembali, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Seharusnya manusia yang asali, pada waktu manusia diciptakan Allah, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia yang diciptakan semula bernama Adam dan Hawa. Keduanya sungguh mulia. Pemazmur mengatakan di pasal 8, dia katakan, siapakah manusia ini? Sehingga engkau menciptakan hampir sama seperti Allah. Manusia penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan. Manusia luar biasa. Dan manusia ditempatkan Allah di Taman Eden. Manusia ditempatkan ada di dalam situasi kondisi yang murni, yang kudus, yang suci, tanpa penyakit. Manusia yang pertama, semua lingkungannya di Taman Eden, tanpa virus, tanpa bakteri, tanpa hal-hal yang merusak, sehingga semuanya itu dikatakan Allah sungguh amat baik, sungguh steril, sungguh indah. Dan Taman Eden inilah yang tempat Adam dan Hawa berada. Di Taman Eden inilah semua diberikan untuk manusia. Tanaman, buah, dan biji-bijian disediakan Tuhan untuk manusia. Sehingga manusia tidak kelaparan, tidak kurang pangan. Di Taman Eden sungguh indah. Dan manusia waktu diciptakan oleh Allah tidak memiliki konsep, tidak pernah mengalami tentang kematian. Adam dan Hawa pada mulanya tidak ada rumus mati. Manusia memiliki hidup yang kekal. Manusia Adam dan Hawa sehat selalu. Tidak pernah ada penyakit. Tapi sayang bahwa Adam dan Hawa ditipu oleh ular. Ular yang mempengaruhi Hawa dan Adam untuk memberontak Allah. Adam dan Hawa sudah diingatkan oleh Allah, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Pasti kamu mati. Pada saat kamu makan, pasti mati. Tetapi pada waktu Adam dan Hawa ketemu ular, ularnya mengatakan, kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Itu sebabnya dua berita yang diterima Adam. Berita yang pertama dari Allah mengatakan, kalau kamu makan, pasti mati. Berita yang kedua, berita yang dari ular, kalau kamu makan, kamu seperti Allah. Adam harus memilih mana yang harus dipilih. Ternyata Adam lebih percaya kata ular dibandingkan kata Allah. Adam lebih meyakini bahwa yang dikatakan ular itu lebih benar dibandingkan firman Allah. Padahal tentang mati dan seperti Allah, secara faktual Adam belum pernah melihat.
Orang mati di Taman Eden belum ada. Bagaimana dia bisa tahu? Maka Adam memilih itu karena Adam beriman pada ular dibandingkan beriman pada Allah. Itu sebabnya manusia memberontak Allah karena tidak beriman pada Allah, tapi beriman pada ular. Manusia berdosa. Karena itulah manusia dihukum maut. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia mati. Adam akhirnya mati berumur 930 tahun. Dan waktu Adam berdosa, dia diusir dari Taman Eden. Dan Allah sudah katakan, kamu berasal dari debu, maka kamu akan kembali kepada debu. Itu sebabnya manusia mati. Karena zoe, roh yang dihembuskan Allah pada Adam, sudah hilang pada manusia. Dan kita mengetahui kisah di dalam Alkitab. Begitu Adam sudah diusir dari Taman Eden, dia punya anak Kain dan Habil. Kain membunuh Habil. Dan disinilah kekacauan terjadi. Kekacauan sosial terjadi. Di dalam keluarga bisa saling membunuh. Kekacauan di dalam lingkungan. Semua sudah berubah. Tidak sungguh amat baik. Maka terjadi kematian. Habil mati. Dan manusia ingin menyelamatkan dirinya. Maka semua ingin buat menara Babel. Dan disitulah manusia memberontak pada Allah. Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Akhirnya dunia dilanda oleh air bah. Semua mati, hanya Nuh dengan anak, istri, menantu, 8 orang di bahtera ini, akhirnya dia selamat. Sepanjang sejarah Alkitab menunjukkan, begitu kemerosotan terjadi di antara manusia, maka manusia ada yang sakit, ada yang kena kusta, ada yang disebut lepra. Pada waktu itulah penyakit kusta tidak bisa disembuhkan dan manusia mencari keselamatan. Manusia mencari bebas dari penyakit. Manusia mencari hidup yang kekal. Upaya-upaya dilakukan. Dan Paulus pada waktu mudanya, dia pikir pada waktu dia menaati hukum Taurat, dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan dia bisa hidup sepanjang masa. Itu sebabnya pengalaman Paulus dengan keagamaannya, dia mengatakan semua itu gagal. Semua itu kuanggap rugi. Semua itu kuanggap sampah. Dibandingkan dia beriman pada Yesus Kristus. Maka Paulus memberitakan kepada jemaat di Korintus yang sangat penting. Di antara yang penting semua di dunia ini, ada yang sangat penting. Yang perlu jemaat Korintus, semua manusia mengetahui, yaitu Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia telah dipikul di kayu salib, menanggung pemberontakan kita, kejahatan kita, dan penyakit kita. Tuhan Yesus yang pikul. Itu sebabnya kalau kita percaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan menjanjikan, karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini, hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus sudah membuktikan bahwa dia mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dan kita yang percaya
janjinya kita bebas dari hukuman maut dan kita memperoleh hidup yang kekal. Seringkali orang bertanya, masa begitu gampang hanya percaya pada Yesus, saya diampuni dosanya. Hanya percaya pada Yesus, saya memperoleh hidup yang kekal. Hanya percaya pada Yesus, saya masuk dalam kerajaan surga. Apakah Anda pernah ke surga? Waktu saya ditanya teman, kenapa Pak T percaya Yesus? Saya katakan, kalau percaya Yesus, dosa saya sudah dipikul Yesus di kayu salib. Saya mendapatkan kepastian untuk hidup kekal di surga. Dia jawab, apakah Pak T pernah ke surga? Mana buktinya? Kalau percaya Yesus, saya bisa masuk surga. Saudara, Alkitab menyampaikan fakta sejarah. Bukan fiksi, bukan dongeng, bukan rekayasa, tapi fakta sejarah. Dan disaksikan 500 mata yang melihat Yesus naik ke surga. Dan kronologisnya kita bisa jelaskan di 1 Korintus 15 bahwa Yesus ini mati sesuai dengan kitab suci dan Yesus ini bangkit sesuai dengan kitab suci dan Yesus naik ke surga. Rangkaian ini membuktikan bahwa dosa kita di dalam Yesus Kristus yang percaya sudah diampuni. Ada yang katakan, saya yakin percaya dosa saya diampuni Yesus di kayu salib. Itu benar, tapi hanya sebagian. Kalau Yesus mati di kayu salib dan tidak bangkit, tidak ada bukti bahwa dosa kita sudah diampuni. Tapi Alkitab memberitahu bahwa Yesus tidak mati. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Dan inilah yang membuktikan bahwa Yesus menang dari maut karena dia bisa bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut dan dialah yang mendemonstrasikan bahwa dia Allah yang menang terhadap maut. Tapi kalau Yesus bangkit dan Yesus mati lagi, tidak ada bukti yang meyakinkan kita. Kalau Yesus bangkit dan besok mati lagi, sama dengan Lazarus. Lazarus 4 hari mati, dia bangkit. Tapi setelah itu dia mati lagi. Tapi Yesus tidak mati lagi. Pada waktu dia bangkit, dia naik ke surga. Dan inilah yang memberikan kepastian bahwa dosa kita diampuni. Dan orang yang percaya memiliki hidup yang kekal dan naik ke surga. Karena Yesus sudah pernah mendemonstrasikan dia naik ke surga. Seringkali ada orang yang menjual barang-barang. Salah satu ada wajan yang sungguh istimewa. Katanya wajan ini tanpa minyak bisa untuk goreng. Ya entah itu telur atau makanan lain, kerupuk, ya bisa goreng itu. Harganya mahal. Dan ibu-ibu seringkali mau melihat demonya dulu. Mana buktinya? Kalau wajan itu katanya istimewa, harganya mahal, bisa untuk goreng dengan tanpa minyak. Ingin melihat dulu. Akhirnya pada waktu didemonstrasikan oleh marketingnya, akhirnya terbukti bahwa wajan ini memang betul. Dia bisa goreng telur tanpa minyak dan membuat orang bisa mengurangi kolesterol,
maka banyak ibu-ibu akhirnya pesan, entah kredit atau dengan uang cash, akhirnya pesan. Waktu tanya, Bu, ibu kan belum terima barangnya, kenapa ibu berani beli dengan harga yang mahal? Jawabannya, saya sudah melihat demonya. Dia yakin bahwa apa yang dijual itu sungguh akan terjadi sesuai apa yang didemokan. Allah di dalam Yesus Kristus meyakinkan setiap orang yang berdosa bahwa di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Karena dia sudah naik ke surga. Dia sudah mendemonstrasikan dan kuasanya terjadi bagi orang yang percaya pada Yesus Kristus. Saudara, saatnya saudara menerima Yesus, meyakini ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Penyakit kita ditanggungnya, janjinya oleh pilu-pilu Yesus, orang yang percaya disembuhkan. Banyak orang mengalami ini dan kita perlu menerima kasih karunia itu. Tadi saya terima di WhatsApp satu klip seorang bapak yang kena COVID 2 hari dalam keadaan kritis di rumah sakit. Dan keadaan kritis inilah dia tidak berdaya, akhirnya dia berseru, minta kepada Allah, ada mujizat boleh terjadi. Saudara akan lihat klipnya ini, akan terjadi, dia berdoa, berseru-seru, karena tidak tahu, semua diisolasi, tidak ada pendeta bisa masuk, teman-temannya tidak boleh masuk, saudara-saudaranya tidak boleh masuk, semuanya tidak bisa komunikasi. Tetapi pada waktu dia berseru-seru pada Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Dia kirim cleaner, ya kalau di sini cleaning service yang sedang membersih di rumah sakit itu. Dan dia bisa kontak dengan chatting, dia bisa kontak karena dibatasi oleh kaca, tidak boleh kontak langsung. Tapi cleaner ini, dia menyaksikan bahwa dia pernah menjadi misionari di Nigeria 14 tahun. Dia menyaksikan bagaimana Allah banyak menyelamatkan, banyak menyembuhkan. Yesus banyak menyembuhkan dan dia terima itu. Ternyata Tuhan berikan mujizat itu. Dia bisa bersaksi. Saudara bisa lihat ini kesaksiannya. Dan dia mengatakan saat-saat tidak berdaya Tuhan bisa kirim orang-orang yang menolong. Orang-orang yang untuk menyampaikan ada berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan dia akhirnya mengucap syukur dan dia minta satu minuman. Ternyata Tuhan pun bisa kirim lagi dan dia bisa bersaksi, Tuhan itu baik dan Tuhan itu baik dan itu yang diberitakan. Ada yang sangat penting bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Yang percaya pada Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saatnya mencari yang penting ini. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan, biarlah kita beriman pada Yesus dan saudara akan diberi hidup yang kekal. Amin. Kita akan berdoa, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Semua yang mendengar biarlah mengerti maksud firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran sudah disampaikan. Biarlah kebenaran ini boleh diterima dan diyakini. Setiap orang yang mendengar bahwa yang penting, bahwa Yesus sudah mati bagi dosa-dosa saya. Sesuai dengan kitab suci,
bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus naik ke surga, memberikan kepastian bagi orang yang percaya mempunyai hidup yang kekal. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Di dunia ini adalah dunia yang berdosa. Semuanya banyak penyakit, banyak kekacauan, banyak yang tidak baik. Tapi biarlah Tuhan memberi kesempatan. Orang-orang yang percaya diberi hidup yang kekal, dosanya diampuni, penyakitnya disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong semuanya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya diberkati. Amin. Puji Tuhan saudara. Nah, saya mau umumkan sebelum kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mau umumkan bahwa nanti pada hari Minggu yang akan datang tanggal 26 April kembali kita masih akan mengadakan ibadah online seperti hari ini saudara. Dan ibadah minggu depan tanggal 26 April akan diadakan jam 9 pagi dan juga jam 6 sore. Kami undang Anda semua bisa ikut serta bersama-sama kami berfellowship bersama melalui internet saudara. Walaupun kita terpisah jarak, tapi roh kita dekat dan bersatu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini dan kita tutup di dalam doa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Setelah beberapa minggu kami mengadakan ibadah secara daring, kami yakin, kami percaya sekalipun tubuh kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tapi kami percaya roh kami bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau hadir dimanapun kami berada. Memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kemenangan, memberikan kepada kami mujizat pertolongan. Sehingga api kami dibakar kembali, iman kami dikuatkan. Sehingga ketika kami menghadapi tantangan, problema dan masalah, kami akan berteriak dan berseru dan berharap hanya kepadamu saja. Dan pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Berkati aparat pemerintahan, mulai dari presiden, wakil rakyat sampai yang paling rendah. Berkati supaya diberi hikmat kebijaksanaan dari surga, agar boleh bersama-sama melalui memimpin negeri ini, memimpin rakyat ini keluar dari wabah pandemi corona ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan berkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan ketenangan. Sekalipun kami dilanda masalah yang besar, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, menjagai negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Berkati anak-anakmu satu persatu dimanapun mereka berada, di kota kami Surakarta maupun di kota-kota yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus akan menyertai kota-kota kami. Tuhan akan memberkati kota-kota kami. Tuhan akan menolong kota-kota kami. Dan setiap anak-anak-Mu akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera meskipun kami ada dalam badai. Terima kasih Bapa. Tolonglah anak-anak-Mu, kuatkan iman mereka, ajarilah mereka untuk tidak jemu-jemunya berseru-seru, menjerit dan berteriak kepadamu Tuhan. Mari Bapa, berkatilah setiap anak-anak-Mu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Berkati dengan pemeliharaan dari surga untuk ekonomi kami, untuk keluarga kami, untuk usaha kami, untuk sekolah dan kuliah kami. Berkat Allah tercurah dengan tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami tidak mengakhiri persekutuan yang indah ini, dan kami rindu menerima berkat-Mu ini ya Allah. Dan biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memeluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
kita semua. Meski harus lewati rintangan silih berganti, ku yakin kau menyertai. Ajarku bisa mengerti, semua ini pasti berlalu. Sebab ku tahu kau penolongku, sebab ku tahu kau penjagaku. Tanganmu yang ku meski harus lewati rintangan silih berganti, ku yakin kau